Puji Tuhan. Shalom Jemaat Elroy. Saya percaya bahwa dimanapun kita berada bersama dengan keluarga kita pada saat ini, saya percaya bahwa sukacita dari surga senantiasa menyertai kita. Amin. Apalagi kita bersama dengan keluarga kita, biarlah pada menjelang Natal pada tahun ini, kita mengambil sebuah hikmat dari kejadian yang kita alami pada tahun ini. Bahwa ini adalah waktu di mana kita semakin intim dengan Tuhan, terutama dengan keluarga kita. Sebagaimana Natal mengajarkan kita bahwa Yesus Kristus mau meninggalkan tahtanya yang kudus, tahtanya yang besar untuk menjadi sama seperti kita manusia. Dia mau lebih lagi intim bersama dengan kita anak-anak Tuhan. Karena itu kita mensyukuri anugerahnya melalui Natal ini. Kita akan lebih lagi bersuka cita. Kita tidak akan terlena dengan masalah kita. Kita mau nyatakan kabar kebaikan bagi semua orang yang belum mendengarkan kabar keselamatan dari Tuhan. Mari pada saat ini sebelum kita memuji membesarkan namanya, kita terlebih dahulu meminta pertolongan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan. Menjelang Natal ini, Tuhan mengajarkan kami sebuah makna yang berarti di dalam kehidupan kami. Setiap suka dan duka yang boleh kami alami, kami percaya akan membentuk kami untuk semakin kuat, menjadi jemaat yang semakin teguh di dalam iman. Sebab kami tidak tahu Tuhan, namun kami tahu pasti bahwa Engkau akan menjemput jemaat-Mu kembali Tuhan. Karena itu kami mau bersiap, kami tidak mau Tuhan kemudian kami meninggalkan Tuhan apa yang menjadi panggilan kami selama kami diberi waktu di bumi ini. Kami mau Tuhan menyiarkan kabar baik dengan apa yang ada di tangan kami untuk mempermuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami mau memulai ibadah kami, pujian penyembahan kami. Biarlah Engkau bertahta di atas pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya jemaat Tuhan. Mari pada saat ini saya undang kita bangkit berdiri di rumah kita masing-masing. Kita bersuka cita, bersorak-sorai. Kita nyatakan hai, siarkan di gunung, di bukit, di mana jiwa lahirnya Al-Masih yang senantiasa memberi harapan bagi seluruh bangsa. Hey. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Haleluya. Hey, mari kita bersuka cita jemaat Tuhan. Bertepuk tangan. Hai, siarkan. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung lahirnya. Gembala sangat takut. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala surga, gembira menggelegar. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung lahirnya
di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih. Haleluya. Jangan pernah berhenti, jangan pernah menyerah, terus nyatakan kabar baik. Haleluya. Hey, kita percaya bahwa keselamatan bukan hanya bagi kita bangsa Indonesia, tetapi seluruh bangsa-bangsa jemaat Tuhan. Karena itu mari pada saat ini kita nyatakan pujian kita. Gita sorga bergema, lahir Raja Mulia. Hey, mari kita tetap berdiri bersama-sama di rumah kita masing-masing. Hey, Gita sorga bergema, lahir Raja Mulia. Damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja Mulia. Haleluya. Yang di surga disembah, yang di surga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya dalam daging dikenal, firman Allah yang kekal dalam anak yang kecil, nyatalah Immanuel. Kita surga bergema, lahir Raja Mulia. Hey, haleluya. Kita surga bergema, kita surga bergema, lahir Raja Mulia. Damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja Mulia. Kita surga bergema, lahir Raja. Sekali lagi nyatakan, kita surga bergema, lahir Raja Mulia. Oh, muliakanlah Tuhan kita, Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang ajaib. Dia anak domba Allah yang menebus dosa-dosa manusia. Haleluya. Haleluya Tuhan, kami berterima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan, buat terang-Mu Tuhan yang telah menerangi kegelapan di dalam setiap hati kami. Karena itu tidak henti mulut kami akan memuliakan nama-Mu Tuhan, akan meninggikan nama-Mu yang besar. Haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya. Yes Tuhan. Haleluya. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasihmu kekal.
kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Sama-sama nyatakan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Tuhan yang memerintah, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Raja, Raja segala raja. Raja segala raja. Haleluya. Kemuliaan bagi Allah, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Damai sejahtera turun, damai sejahtera turun bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Sembah Dia jemaat Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal di dalam anaknya Yesus Kristus memenuhi segala hati dan pikiranmu. Di rumahmu, dimanapun engkau berada pada saat ini, jangan lalai, jangan pernah meninggalkan kasih karunia dan kemurahan Allah yang telah Dia curahkan melalui anaknya Yesus Kristus. Tetaplah teguh, tetaplah kuat. Allah bersamamu. Aku Allah bersamamu. Aku Allah Yesus Kristus, tidak pernah meninggalkanmu sedetik pun. Jangan kecut dan tawar hati. Jangan kecut dan tawar hati. Peganglah apa yang ada padamu. Tetaplah setia sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kirana Masih.
Terpujilah namamu Tuhan, Allah semesta alam. Berkaryalah Tuhan di tengah-tengah kami, di tengah keluarga kami, melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Terpujilah namamu Yesus Kristus, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara yang sangat diberkati oleh Tuhan. Senang hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di satu ibadah yang saya percaya hari ini Tuhan telah menyediakan berkat yang besar untuk saudara. Sekalipun saudara berkumpul, beribadah di dalam rumah tangga saudara, tapi saya percaya bahwa Allah tetap hadir dan Allah tetap menyediakan berkat kepada saudara. Karena kita semua beribadah kepada Tuhan Allah dan kita membuka hati untuk Tuhan bicara kepada kita. Dan kita akan menikmati satu tuntunan nasihat Tuhan yang Tuhan mau berikan kepada kita. Hari-hari ini dapat saya katakan semakin gelap, tetapi kita bersyukur karena kita memiliki firman Allah yang adalah terang bagi jalan hidup kita, sehingga kita dapat menikmati perjalanan hidup sekalipun banyak tantangan kesulitan, tapi kita bisa menikmati suasana yang tenang dan penuh berkat karena terang Tuhan menuntun jalan hidup kita hari lepas hari. Baik, hari ini Tuhan mau berbicara kepada kita tentang bagaimana kita dapat membangun sikap untuk tidak kecewa dalam kondisi kehidupan yang tidak sesuai dengan impian kita. Bagaimana kita bisa membangun sikap untuk tidak kecewa pada saat kita menghadapi perjalanan hidup atau kondisi hidup yang tidak sesuai dengan impian kita. Saudaraku, orang bisa kecewa karena apa yang dia rencanakan itu gagal atau tidak berhasil di tengah jalan. Atau di akhir dari perjalanan itu. Atau orang itu menjadi kecewa karena dia terlalu besar mengharapkan orang lain untuk bisa melakukan sesuatu terhadapnya. Tetapi kenyataan tidak dapat melakukan sesuatu. Gambaran dari kehidupan yang dimana saya dapat katakan bahwa kondisi hidup tidak sesuai dengan impian itu pun dialami oleh Maria. Dan Maria tidak kecewa kepada Allah, tidak kecewa kepada dirinya, tidak kecewa pada kondisi kehidupan itu. Ini sesuatu yang menarik saudaraku. Sesuatu yang sangat luar biasa. Maria, seorang yang dipakai oleh Tuhan untuk mengandung dari Roh Kudus dan untuk melahirkan Yesus, pada awalnya sesuatu yang indah. Tetapi pada saat dia mau melahirkan, dia mengalami sesuatu yang di luar impiannya. Kalau saudara membaca dalam Lukas pasal yang ke-1, ayat yang ke-30, firman Allah memberitahu kepada kita bahwa suatu hari datanglah malaikat Gabriel kepada Maria. Dan malaikat Gabriel itu berkata, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Jangan takut sebab Maria mendapatkan kasih karunia di hadapan Allah. Sesuatu yang baik, sesuatu yang indah saudara ya. Dan tentunya setelah Maria menyetujui untuk dia ada dalam rancangan Allah untuk keselamatan umat manusia dengan mengandung dari Roh Kudus dan melahirkan seorang anak laki-laki dan namanya Yesus, maka tentunya dia memiliki satu impian-impian yang indah saudara. Karena dia dipilih langsung oleh Allah sendiri. Dan saya percaya kalau saudara alami ini, saya juga setuju dengan saudara bahwa saudara juga memiliki impian-impian yang indah saudara ya. Satu kali saya diundang pelayanan ke Amerika. Sebulan sebelum berangkat saudara, wow di otak saya itu penuh dengan impian-impian saudara ya. Maklum, belum pernah ke Amerika, diundang ke Amerika. Jadi ada impian-impian, ada hal-hal
ya bisa dikatakan satu hayalan, imajinasi, gambaran, terserahlah. Pokoknya ada sesuatu yang luar biasa begitu saudara. Ada sesuatu yang luar biasa yang mempengaruhi perasaan saya. Tetapi kenyataan saudaraku kalau kita kembali kepada Maria, kalau saudara membaca dalam Lukas pasal yang Lukas pasal 2 ayat yang ke-7. Lukas 2 ayat yang ke-7 yaitu ketika Maria melahirkan anak. Yuk kita akan baca sama-sama. Kalau saudara di dekatmu ada Alkitab atau saudara sedang memegang handphone atau bagaimana saudara punya Alkitab, saudara bisa membacanya bersama dengan saya. Sebab iman timbul dari pendengaran akan firman. Jadi usahakanlah saudara juga membaca Alkitab sampai telinga saudara bisa mendengar suara saudara sendiri. Nah itu akan menumbuhkan iman saudara ya. Lukas pasal kedua ayat yang ke-7. Dan ini sebagai nats kita yang akan kita pelajari dan kita akan dapatkan tuntunan dari Tuhan di sini. Nah ayat ke-7 firman Allah bunyi demikian. Dan ia atau Maria melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Awalnya indah, tapi ketika Maria mau melahirkan seorang anak, dia tidak mendapatkan rumah penginapan. Berarti saudaraku, impiannya tentunya dapat saya katakan buyar semuanya. Tetapi saudaraku, Alkitab tidak mencatat, Alkitab tidak menulis bahwa Maria itu kecewa. Maria rupanya tidak kecewa untuk hal itu saudara. Nah ini menarik sekali. Untuk kita bisa belajar bagaimana kita bisa membangun sikap untuk tidak kecewa ketika kita harus menghadapi kondisi hidup yang tidak atau yang di luar dari impian kita. Yang tidak sesuai dengan impian kita. Apa yang bisa kita pelajari? Ada 3 prinsip yang kita dapat lihat di sini. Yang pertama saudaraku, Maria tidak kecewa karena dia telah sepakat dengan Tuhan. Maria tidak kecewa kepada Tuhan, kepada orang-orang di sekelilingnya, khususnya kepada dirinya sendiri. Karena apa? Dia sudah sepakat dengan Tuhan. Saudaraku, pada saat malaikat Gabriel bilang bahwa Maria mendapatkan kasih karunia di hadapan Allah, kemudian Maria akan mengandung dari Roh Kudus dan melahirkan seorang anak laki-laki dan namanya Yesus. Maria rupanya pada saat itu juga belum bisa terima kenyataan itu saudara. Maksudnya bahwa dia menyadari bahwa seorang yang bisa mengandung tentunya telah mempunyai suami. Nah Maria baru tunangan. Nah tidak mungkin dia akan mempunyai anak saudara ya. Gabriel berkata, Elisabeth tantenya Maria saja yang dikatakan mandul pada hari itu atau pada saat itu sedang mengandung. Kemudian malaikat Gabriel berbicara kepada Maria, ayat yang ke-37 dari Lukas pasal 1. Dikatakan oleh malaikat Gabriel di sana, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan ketika Maria mendengar itu, Lukas 1 ayat 38, firman Allah mengatakan demikian. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Kemudian dikatakan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Maria sepakat dengan malaikat Gabriel yang berkata, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil? Ketika saudara berkata, saya percaya Pak Willing. Kita harus sepakat saudara. Ketika saudara membaca Alkitab dan saudara tahu bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah
sanggup melakukan perkara-perkara besar. Bagi Allah tidak ada yang sukar. Dan saudara berkata amin, berarti saudara sepakat. Kemudian ketika saudara bernyanyi memuji Allah yang berkata Allah itu baik, sungguh baik dan sebagainya. Allah itu ajaib, Allah itu sanggup melakukan perkara besar. Allahku maha kuasa, Allahku dahsyat dan sebagainya dan sebagainya. Ketika saudara nyanyi, nyanyikanlah itu sebagai satu kesepakatan kita dengan Allah. Maria, dia sepakat dengan apa kata malaikat Gabriel. Berapa kali dalam hidup saudara, dalam mengiring Tuhan, dalam saudara mendengar firman Allah di gereja, atau saudara mendengar firman Allah dari radio, atau saudara menonton dari satu siaran Kristen di televisi, dan saudara mendapatkan firman Tuhan di situ, atau saudara membaca Alkitab setiap hari, dan saudara mendapatkan rema dari firman yang saudara baca, dan saudara berkata amin. Ketika saudara berkata amin, saudara sepakat dengan Tuhan. Maria pun demikian. Bagi manusia mustahil karena mengandung dan belum menikah atau belum memiliki suami. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sepakat dia. Dan ketika dia harus menghadapi satu perjalanan hidup yang baginya tidak sesuai dengan impian. Apa itu? Dia harus melahirkan seorang anak di rumah, bukan di rumah penginapan, tapi di sebuah kandang domba. Dia sepakat, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi dengan kata lain, dia sepakat waktu dia mendengar firman, dia sepakat ketika dia menyanyikan puji-pujian bahwa Allah ajaib, dia sepakat ketika dia baca Alkitab dengan Allah bahwa bagi Allah tidak ada yang sukar, dan dia tetap sepakat ketika dihadapi persoalan-persoalan hidup setiap hari, dia tetap sepakat bagi Allah tidak ada yang mustahil. Hari ini saudaraku, untuk kita bisa membangun sikap untuk tidak kecewa, milikilah sepakat dengan Allah. Bukan hanya ketika kita mendengar firman, bukan hanya kita mendengar membaca Alkitab setiap hari kita sepakat. Tapi prakteknya ketika kita hadapi kehidupan sehari-hari, tentunya ada kesulitan, ada tantangan, tetaplah kau sepakat. Maka kita dapat jalan hidup ini dengan tidak mudah menjadi kecewa saudara ya. Saudara membaca Alkitab, saya tidak tahu berapa menit sehari. Saudara mendengar khotbah dan ibadah, ya paling banyak 2 jam. Tapi dari hari Senin sampai Minggu, lebih daripada 20 jam kali 7 hari, lebih dari 140 jam saudara ya. Apakah kita juga sepakat dengan perkataan Allah? Apakah kita juga sepakat dengan firman Allah? Apakah kita juga sepakat dengan nyanyian kita yang memuji Allah bahwa Allah itu ajaib? Kalau saudara selama ini hanya sepakat di gereja, hanya sepakat ketika mendengar firman, mari kita juga sepakat dengan perkataan Tuhan untuk kita menempuh perjalanan hidup dengan persoalan-persoalan yang ada setiap hari. Karena persoalan itu akan ada terus-menerus setiap hari saudaraku. Mari sepakat. Sepakat dengan Allah. Sepakat dengan firman-Nya. Sepakat saudaraku. Maka saya percaya kita tetap akan jalan hidup dan tidak mudah menjadi kecewa. Yang kedua saudaraku, yang menarik dari Maria ini adalah, kalau yang pertama, Maria tidak menjadi kecewa karena dia sepakat dengan Allah. Sepakat dengan perkataan Allah. Yang kedua saudaraku, Maria dapat menunjukkan satu sikap berpikir yang berbeda. Maria memiliki sikap berpikir atau cara berpikir yang berbeda dengan orang lain saudara. Ini menarik sekali saudaraku. Apa yang ada dalam pikiran Maria? Ketika dia mengandung dari Roh Kudus saudara ya. Sebelum dia melahirkan anak itu ya. Dia mengandung dari Roh Kudus. Nah sementara dia sedang mengandung saudaraku. Kalau saudara melihat cara berpikir atau pola pikir dari Maria. Ini sangat menarik saudara. Saudara bisa membuka dengan saya dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-48. Lukas pasal 1 ayat yang ke-48. Inilah cara berpikirnya Maria
dalam menempuh perjalanan kehidupan. Ayat 48, saya akan bacakan di situ. Saya akan baca di situ. Firman Allah berbunyi demikian. Sebab ia, karena huruf besar maka bisa saya ganti dengan kata Allah. Sebab Allah telah memperhatikan kerendahan hambanya, sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Saudara lihat, Maria punya cara berpikir. Dia adalah orang yang berbahagia dan dia tahu kelak segala keturunan sampai hari ini, sampai Tuhan Yesus akan datang, orang akan terus-menerus menyebut Maria itu orang berbahagia. Tapi memang kenyataan saudara ya, banyak wanita senang dengan namanya Maria. Laki-laki juga pingin namanya Maria. Cuman kelihatannya kalau Maria kelihatannya seperti perempuan. Makanya dia rubah sedikit menjadi Mariono, saudara ya. Mariono, saudara. Maria Ono, ya kan gitu saudara. Ono Maria. Nah Mariono, saudara. Ini nama laki-laki, saudara ya. Jadi saudaraku, karena mereka kepingin, saudara. Dari kejadian di mana Maria mengandung, kemudian sampai hari ini sudah lebih dari 2000 tahun. Sampai Tuhan datang kedua kali. Saya tidak tahu berapa tahun lagi saudara ya. Tetap Maria disebut orang yang berbahagia. Kemudian saudara lihat ayat 49. Pola pikirnya dari Maria lagi. Di situ dikatakan karena yang maha kuasa telah melakukan apa? Perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Yang maha kuasa saudara, pencipta langit bumi dan isinya telah melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Jadi Maria tahu saudaraku bahwa dia mengandung dari Roh Kudus itu merupakan satu perbuatan besar dari Allah. Jadi ketika dia harus melahirkan di kandang domba, bukan di rumah penginapan. Bagi dia bukanlah sesuatu yang masalah besar saudara ya. Karena dia tahu bahwa perbuatan Allah yang besar adalah ketika Tuhan Allah memakai kehidupannya untuk bisa melahirkan seorang juru selamat. Dan untuk menyelamatkan seluruh umat manusia dari dosanya. Saudara boleh membaca dalam Matius pasal 1 ayat yang ke-20 dan 21 saudara. Jadi saudaraku sesuatu yang besar. Nah pola pikir inilah yang akan menolong kita untuk menghadapi kehidupan tanpa kita mengalami kekecewaan saudara. Saya percaya saudara ya bahwa masalah yang dihadapi oleh Maria bukan hanya pada waktu dia mau melahirkan. Saya percaya saat dia mengandung sampai 9 bulan lebih. Kemudian dia baru melahirkan di Bethlehem saudara ya. Ya di kandang domba bukan di rumah penginapan. Saya percaya hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan demi bulan. Seperti seorang ibu, seperti saudara ibu-ibu yang ada di rumah. Yang sedang beribadah dan mendengar firman Allah berkata-kata pada saudara hari ini. Saya percaya ibu-ibu juga pasti mengakui bahwa sepanjang dia mengandung anak, maka dia tentunya menghadapi banyak masalah. Ada yang masalahnya muntah-muntah, ada yang masalahnya, ya saya pernah dengar saudara ya, orang ngidam saudaraku, seorang ibu ngidam katanya mau menjilat pala botak saudara ya. Waduh ada aja macam-macam saudara ya. Ya puji Tuhan gak ada yang ngidam. Ya ibu-ibu gak ada yang ngidam minta lakinya uang 1 triliun. Gak ada. Puji Tuhan kalau gak gawat juga tuh ibu dan bapaknya akan stres saudara ya. Tapi ada juga saudara yang malam-malam minta cari buah saudara. Sampai suaminya pergi malam-malam ke pasar cari buah yang diminta oleh istrinya yang sedang mengandung saudara ya. Nah tentunya banyak hal yang terjadi. Ada juga teman saudara dia mengandung dan dia tidak bisa bangun dari ranjang. Katanya kalau bangun dari ranjang, palanya pusing saudara ya. Ada lagi yang mengandung dan ini repot sekali, nggak bisa mencium bau suaminya.
Jadi akhirnya setiap kali tidur tidak bisa bareng, tidak bisa ya selalu berdekatan. Karena apa? Setiap kali dia mencium bau suaminya mau muntah saudaraku. Padahal waktu pacaran mencium bau suaminya seneng banget gitu ya. Atau pacarnya yang sekarang jadi suaminya. Nah ini banyak masalah. Nah kita tidak tahu apa yang dialami oleh Maria karena Alkitab kalau mencatat semuanya. Waduh Alkitab kita bisa tebal sekali saudara ya. Maria menghadapi banyak masalah saudara. Tetapi dia tahu bahwa dia punya cara berpikir bahwa dia sedang melakukan sesuatu dan orang-orang segala keturunan katanya akan menyebut dia berbahagia. Dan dia berkata yang maha kuasa sedang melakukan perbuatan yang besar dalam kehidupannya. Ini cara berpikir yang baik saudaraku. Sehingga kita ketika hadapi persoalan apapun kita tidak menjadi kecewa. Bagaimana kita bisa memiliki cara berpikir yang berbeda dengan orang lain? Yang pertama saudara, kita harus mau diubah. Maksudnya apa? Sebelum kita mendengar firman Allah, sebelum kita membaca firman Allah, sebelum kita bertobat, sebelum kita mengizinkan Roh Kudus mengubah kehidupan kita, mungkin kehidupan kita selalu berpikir negatif. Setelah kita belajar firman Allah, setelah kita dibentuk oleh firman Allah, setelah kita dibentuk oleh Allah, setelah kita dibentuk, diajar, dipimpin, dirubah oleh Roh Kudus. Seharusnya cara berpikir kita juga berubah saudara. Nilai-nilai hidup kita juga berubah. Cara pandang kita berubah. Prinsip-prinsip hidup kita juga harusnya berubah saudara. Dari yang selalu berpikir negatif, melihat segala sesuatu negatif, harusnya menjadi orang yang berpikir positif. Berpikir positif. Saya seorang pendeta yang mata saya buta saudara. Pada mulanya juga saya seorang yang selalu berpikir negatif. Bagaimana tidak negatif? Saya tidak bisa melihat orang di sekeliling saya. Jadi kalau orang bisik-bisik saja saya sudah curiga saudara. Jangan-jangan dia ngomongin saya kan gitu. Tapi hari ini ketika saya dirubah oleh Roh Kudus saudara. Dirubah oleh firman Allah. Saya memiliki pikiran yang positif. Ketika orang ketika orang berbisik-bisik di sekeliling saya. Kalau dulu saya berpikir negatif. Apa sih yang diomongin dia? Apa sih? Kan gitu. Tapi kali ini kalau orang ngomongin di bisik-bisik dekat saya, di depan saya tidak tahu dia ngomongin apa. Tapi saya selalu berpikir gini, waduh saya lagi diomongin, kelihatannya saya ini kayak artis. Kan gitu saudara. Robah cara berpikirnya berbeda. Justru saya senang diomongin orang. Sekalipun orang itu ngomong negatif atau ngomong positif, puji Tuhan. Saya senang diomongin orang, berarti orang itu sangat memperhatikan saya, sangat sayang pada saya. Dan apalagi kalau dia bisa melihat dari rambut saya sampai ke kaki saya. Dan mereka bilang, wah Willing itu rambutnya begini-begini, mukanya begini-begini, badannya agak kurus dan sebagainya, dulu gemuk dan sebagainya. Berarti dia benar-benar melihat kehidupan saya, menilai diri saya hari ke hari. Sehingga dia tahu saudaraku bahwa saya hari ini sudah lebih kurus daripada setahun 2 tahun yang lalu. Dan saya bersyukur saudara ada orang yang bisa memperhatikan saya. Nah itu caranya saudaraku. Saya mau berubah. Saya gak mau dikuasai oleh pikiran negatif. Saya mau dikuasai oleh pikiran positif saudaraku. Jadi segala sesuatu saya menilainya dengan positif. Mata saya buta sampai hari ini belum melihat. Saya tidak berpikir bahwa Tuhan membuang saya. Saya tidak berpikir bahwa Tuhan gagal untuk membuat mata bagi saya. Saya tidak pikir begitu. Malah saya berpikir, puji Tuhan mata saya buta. Saya aman dari 3 dosa. Yang pertama, gak ada orang buta mata keranjang. Yang kedua, gak ada orang buta mata duitan. Orang bedain duit aja gak bisa, gimana mau mata duitan saudara ya? Gak ada orang buta matanya bintitan. Gak pernah bisa ngintip orang. Malah mungkin orang lain ngintip saya saudara ya. Nah jadi saudaraku berpikir positif saudaraku. Cara pandang kita harus dirubah oleh firman Allah. Dan kita harus mau dirubah oleh firman Allah dan oleh Roh Kudus saudaraku. Maria. Dia memandang kehidupan ini dengan pandangan yang positif saudara ya. Berikutnya saudaraku, bagaimana kita bisa dirubah oleh
Bagaimana kita bisa memiliki cara pandang yang positif seperti itu? Saudaraku, yang berikutnya, yang kedua adalah kita harus mau melihat bahwa masalah itu sebagai suatu ujian. Kita melihat masalah itu sebagai sebuah ujian. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-7. Sebagai ujian, saudaraku. Dan kalau yang namanya ujian akan membuat kita naik level, naik kelas. Ingat kita masih kecil, masih SD, SMP, SMA atau kuliah. Kita harus lewati ulangan, harus lewati ujian. Untuk apa? Untuk kita bisa naik level, bisa naik kelas. Bisa menjadi dewasa rohani, saudaraku. Emas pun yang kita rindukan untuk kita miliki, untuk kita bisa tahu emas itu murni atau tidak, harus lewati sebuah ujian, saudaraku. Ujiannya apa? Harus lewat api. Ayub. Di dalam Ayub 23 ayat 10. Di sana dikatakan, Tuhan yang tahu jalan hidupku. Jikalau dia menguji aku akan timbul seperti emas. Saudaraku, hari ini kita harus punya cara pandang yang berbeda. Kalaulah kita harus hadapi persoalan, kita harus memandang persoalan itu dengan cara pandang positif. Kita harus tahu bahwa kita harus lewati sebuah ujian untuk naik kelas. Allah pun mau melihat iman kita bertumbuh. Allah mau melihat iman kita murni. Allah mau melihat bahwa iman kita kuat, saudara. Berkualitas. Dan semua itu bisa terjadi kalau kita telah melewati sebuah ujian, saudara. Ujian, beban akan membuat kita memiliki iman yang berkualitas. Masalah akan membuat kita memiliki iman yang murni, yang kuat, saudaraku. Jadi kalau saudara hari ini sedang beribadah dan saudara tahu saudara sedang bergumul untuk sesuatu yang bagi saudara begitu berat. Ingatlah, saudara jangan putus asa. Jangan menyerah. Saudara sedang hadapi sebuah ujian. Dan ujian itu sifatnya sementara. Dan ketika saudara lewati ujian itu, saudara akan menjadi anak Tuhan yang naik kelas iman. Naik kelas, saudaraku. Dan saudara akan menjadi orang yang begitu hebat di hadapan Tuhan. Jangan menyerah, saudara ya. Jangan putus asa. Maria, dia tidak kecewa kalau dia harus melahirkan di kandang domba yang mungkin kotor. Tidak bisa melahirkan di rumah penginapan. Tidak bisa melahirkan di rumah penginapan. Dia tidak kecewa, saudaraku. Dan saya percaya pikiran Maria waktu itu bisa saja berpikir bahwa ini adalah sebuah ujian. Ujian kesetiaan. Ujian kepercayaan, apakah benar Maria sepakat bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ujian itu akan membuat kita naik. Sabar, saudaraku. Saudara sedang menempuh sebuah ujian dan akan membuat saudara lulus dan saudara akan naik kelas. Prinsip yang ketiga yang menolong kita hari ini untuk kita tidak menjadi kecewa ketika kita menghadapi sebuah kondisi yang tidak sesuai dengan impian kita, saudara ya. Apa yang Maria miliki? Yang pertama, saudara, Maria tidak kecewa karena dia sepakat bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dia sepakat ketika dia mendengar perkataan Tuhan melalui Gabriel. Dan dia tetap sepakat waktu dia lewati hari-hari dengan persoalan dan masalah kehidupan. Yang kedua, Maria tidak menjadi kecewa. Kenapa? Dia memiliki cara berpikir atau sikap berpikir atau pola berpikir yang berbeda dengan orang-orang lain. Cara berpikir yang baik itu karena dia mau berubah dari kehidupan atau cara pikir yang lama menjadi cara berpikir yang baru setelah dia mendapatkan firman atau perkataan Tuhan. Dan dia tahu bahwa masalah
itu tidak akan pernah menghancurkan hidupnya. Tapi hanyalah ujian untuk dia bisa naik kelas. Yang terakhir saudara, Maria tidak menjadi kecewa karena apa? Dia memiliki hati yang mengampuni. Saudaraku, saya percaya ketika dia ada di Bethlehem, dia ketuk satu rumah penginapan. Dan ketika tuan rumah yang memiliki penginapan itu membuka pintu dan berkata, maaf sudah penuh. Dia mungkin gak kecewa saudara. Tapi mungkin dia ketuk lagi pintu rumah penginapan yang lain. Dan tuan yang punya rumah penginapan itu berkata, kamu berani bayar berapa? Dan ini mungkin saja akan menjadi dia seperti tertolak saudara ya. Kenapa bisa begitu? Saudaraku, kalau saudara membaca dalam Lukas pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saudara dapat menyimpulkan bahwa pada waktu itu rumah penginapan sangat penting. Sangat diperlukan saudara. Karena orang-orang perantauan mereka semua kembali ke kotanya masing-masing. Untuk mendaftarkan diri mereka. Kalau kita di Indonesia kita kenal yang namanya sensus penduduk. Ketika saya masih kecil di tahun 70-an saudara ya. Saya coba mengingat-ingat itu dan rupanya saya sempat ingat bahwa orang yang mau mencoblos untuk pemilihan umum untuk presiden saudara ya. Mereka harus kembali ke kampung halaman untuk mendaftarkan diri dan untuk menyoblos. Untuk memilih presiden di daerahnya sendiri saudara. Karena kemajuan teknologi maka kita hari ini tidak perlu pulang kampung kita. Nah, di zaman Yesus atau di saat Yesus lahir itu, semua orang perantauan kembali, saudaraku. Yusuf dari Nazaret pun harus ke Bethlehem. Karena apa? Karena dia keturunan Daud dan dia harus mendaftarkan dirinya di Bethlehem. Nah, tentunya orang-orang dari perantauan bawa pulang uang banyak. Hukum ekonomi mengatakan kalau permintaan banyak sedangkan penyediaan barang sedikit, maka harga akan naik. Rumah penginapan sangat diperlukan pada waktu itu. Penyediaannya sedikit, permintaannya banyak, akhirnya harga naik. Yusuf dan Maria, mereka datang dari Nazaret dengan naik keledai. Bukan naik mobil mewah atau mobil sedang-sedengan gitu saudara ya. Naik keledai. Tentunya lusuh, lelah saudara ya. Ada sebuah tafsiran mengatakan perjalanan Nazaret sampai ke Bethlehem itu kurang lebih 150 kilometer saudara. Ya, cukup jauh. Naik keledai. Sampai di satu rumah penginapan. Orang itu berkata, berani bayar berapa? Karena tentunya mereka akan menerima orang yang berani bayar mahal saudara ya. Rumah penginapan sedikit. Yang perlu, yang butuh banyak orang saudara. Tertolak. Ya ketuk lagi pintu rumah penginapan lain. Ditolak. Diketuk lagi pintu rumah penginapan yang ditolak. Sampai satu saat ada kandang domba yang tidak menolak mereka saudara. Maria tidak kecewa dengan peristiwa itu. Karena apa? Dia mempunyai sikap mengampuni saudara. Dia mengampuni setiap orang yang menolak mereka. Dia mengampuni saudaraku. Ketika kita bisa memiliki sikap mengampuni. Saya percaya saudaraku. Kita dapat menjalani hidup ini dengan lebih ringan. Kita tidak menjadi kecewa saudaraku. Kita tidak menjadi kecewa dengan orang tua kita. Kita tidak menjadi kecewa dengan anak-anak kita. Kita tidak menjadi kecewa dengan Tuhan, saudaraku. Ada banyak orang Kristen hari ini. Mereka kecewa pada orang tuanya. Kenapa? Mungkin anak muda ini merasa orang tuanya tidak bisa menyekolahkannya. Dia terlahir dari sebuah keluarga yang sederhana. Atau mungkin orang tua kecewa kepada anak-anaknya. Kenapa? Karena semenjak kecil anak ini dipelihara, dibesarkan. Tapi setelah besar, anak ini tidak perhatikan kedua orang tuanya. Atau banyak orang Kristen juga
kecewa kepada Tuhan. Padahal tidak ada hak untuk kita kecewa pada Tuhan. Kita tidak punya hak untuk bisa kecewa pada Tuhan. Tapi ada juga yang kecewa karena doanya belum dijawab. Tapi Maria, saudaraku, sekalipun dia harus melahirkan anak di kandang domba, dia tidak kecewa pada Tuhan. Dia tidak kecewa pada orang-orang pemilik rumah penginapan. Dia tidak kecewa, saudaraku. Karena apa? Dia punya hati mengampuni. Hari ini, saudaraku, buanglah rasa kecewa itu. Jangan saudara simpan kekecewaan itu. Karena kekecewaan itu akan membuahkan kepahitan dalam hidupmu. Kepahitan akan membuahkan sakit penyakit dalam hidup saudara. Akan menurunkan imunitas saudara. Dan akan membuat saudara sakit. Jangan kecewa. Caranya ampuni orang-orang yang pernah mengecewakan engkau. Pernah menolak engkau. Pernah menunjukkan sikap yang salah terhadap engkau. Telah menunjukkan satu sikap yang tidak sesuai dengan apa yang saudara pikirkan. Hari ini saudaraku, jadilah anak Tuhan yang dapat membangun sikap untuk tidak kecewa sekalipun atau di saat kita menghadapi perjalanan yang penuh dengan kondisi-kondisi, situasi-situasi yang mungkin tidak sesuai dengan impian kita. Maria, ketika dia mengandung, dia punya impian besar, dia punya impian indah, tapi kenyataan semuanya itu berubah, berbeda saudara. Tapi Maria tidak kecewa. Mari, kalau saudara hari ini sedang ada dalam situasi seperti ini, saya mau berdoa untuk saudara. Mari kita berdoa. Kalau saudara hari ini, saudara memiliki kekecewaan dalam hidupmu. Mungkin saudara kecewa pada orang tertentu. Kecewa pada keluarga, kecewa pada anak, kecewa pada papa, kecewa pada mama. Atau kecewa pada mertua, atau kecewa pada mantu. Atau saudara kecewa dengan kondisi-kondisi yang ada hari ini. Saudara boleh taruh tangan kirimu di dada. Saya akan berdoa untuk saudara. Atau saudara hari ini sedang ada dalam satu situasi hampir putus asa. Saudara boleh taruh tangan kiri saudara di dada saudara. Hari ini Tuhan mau saudara jangan kecewa menghadapi kehidupan ini. Jangan kecewa saudara. Apalagi terhadap Tuhan. Jangan kecewa. Jangan menyerah. Masih ada sesuatu yang baik yang Tuhan siapkan untuk kita. Tutup matamu dan saya akan berdoa. Bapa kami dalam sorga, Engkau lihat anak-anakmu yang menaruh tangan mereka di dada mereka. Ada banyak persoalan yang mereka sedang hadapi hari-hari ini. Ada yang hampir menyerah. Ada yang kecewa terhadap anggota keluarga atau orang-orang yang mereka pernah alami kekecewaan-kekecewaan karena tingkah laku perkataan atau sikap mereka yang begitu salah terhadap anak-anakmu ini. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah setiap persoalan yang mereka alami, sakit hati, kekecewaan, kepahitan. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Kau angkat Tuhan. Kau ganti dengan damai sejahtera, sukacita yang penuh. Terima kasih Tuhan. Dan hamba berdoa untuk mereka yang mau berkata, Tuhan aku mau ampuni mereka. Aku mau ampuni papaku, mamaku. Aku mau ampuni anakku. Aku mau ampuni orang-orang yang pernah mengecewakan aku. Aku mau ampuni diriku sendiri mungkin. Karena terlalu mempercayakan manusia daripada mempercayakan Allah. Boleh saudara taruh tangan kanan saudara di dada. Bapa di sorga, kau melihat anak-anakmu ini. Dan hamba berdoa beri kekuatan untuk mereka bisa mengampuni orang lain. Dan mengampuni dirinya sendiri. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kekuatan Allah akan menolong anak-anakmu. Ketika mereka menghadapi kondisi hidup yang tidak sesuai dengan impiannya. Mereka tidak menjadi kecewa. Mereka tidak menyerah. Dan mereka tetap percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Terima kasih Allah. Berkati gembala sidang dari gereja sidang Jemaat Al-Grogol ini. Berkati seluruh staf pengembalaan, pengerja,
dan seluruh jemaat yang ada. Kiranya Tuhan akan terus mempersatukan mereka. Bergairah untuk melayani, bergairah untuk ibadah. Dan Tuhan akan terus memakai gereja Gereja Grogol ini untuk menjadi kandang-kandang di mana Tuhan akan kirim domba-domba. Sehingga di tempat ini suatu hari nanti akan menjadi tempat di mana terjadinya kebangunan rohani yang besar. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu turun untuk semua anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Sebelum kita menutup ibadah online ini, saya
tak henti-hentinya, tak jemu-jemunya mendorong Anda untuk berdoa secara khusus. Ambil waktu secara khusus setiap hari. Berdoa bagi kesejahteraan kota kita. Berdoa bagi kesejahteraan negeri kita. Berdoa agar para pemimpin kita diberi hikmat, sehingga mereka sanggup untuk menangani wabah COVID ini. Mari kita berdoa untuk menutup ibadah online kita pada hari ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk ibadah online yang telah berlangsung dengan baik. Hamba-Mu percaya bahwa jemaat-jemaat-Mu telah diberkati. Kami percaya tidak ada hal yang sia-sia ketika kami mempersiapkan diri kami dengan baik untuk mendengar firman-Mu, untuk menikmati hadirat-Mu melalui seluruh bagian dari ibadah online ini. Kini kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kami mohon sekali lagi perlindungan-Mu menyelimuti kami. Hikmat-Mu membimbing kami. Berkat-Mu menyertai kami. Sehingga kami tidak akan kekurangan. Sehingga kami senantiasa sehat di dalam masa-masa pandemi ini. Ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih dan penuh kuasa, kami serahkan hidup kami ya Tuhan. Jemaat Elroy, angkatlah kedua belah tangan-Mu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Demi nama Tuhan Yesus, semua yang percaya berkata, amin.